Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik. Ada yang sudah kenal kakak? Belum ya? Baik, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Adli R. Saya berasal dari Kabupaten Kolaka, Kecamatan Samaturu. Oke, hari ini kita akan mempelajari Al-Quran Hadis dengan materi indahnya hidup dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan pada hari ini. Yang pertama itu memahami makna dalam menjaga toleransi dan etika pergaulan. Yang kedua, menerapkan perilaku toleransi dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 dan Quran Surah Yunus ayat 40-41 dan menurut hadis. Baik, kita akan membahas mengenai pengertian indahnya hidup dalam menjaga toleransi dan etika pergaulan. Baik, toleransi adalah saling menghargai, sedangkan etika adalah watak atau kesusilaan, dapat juga diartikan sebagai adat istiadat. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan dan sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum, dan lain-lain. Kita harus juga menjaga toleransi dan etika karena sangatlah dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar negara itu aman, damai, dan tentram. Seperti yang kita ketahui, negara kita terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama. Agar persatuan tetap terjadi, toleransi dan etika sangatlah dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menerapkan perilaku bertoleransi dalam beretika dalam kehidupan sehari-hari. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6 yang bunyinya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abiduna ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Akan tetapi, toleransi dalam hal akidah tidak diperbolehkan sebagaimana dalam Surah Al-Kafirun ayat 1-6. Surah itu turun untuk menolak tokoh kafir Quraisy kepada Rasulullah untuk mengikuti agama Rasulullah. Kita cukup memberikan mereka para non-muslim melaksanakan apa yang dia anggapnya baik dan benar, tanpa memaksakan pendapat kepada mereka dan tidak mengabaikan kepercayaan masing-masing. Surah di atas juga menjelaskan tentang hendaklah setiap mukmin memiliki kepribadian yang teguh dan kuat. Yang kedua tuh, masing-masing pemeluk agama dapat melaksanakan apa yang dia anggapnya benar dan baik sesuai dengan keyakinan mereka. Yang ketiga, setiap pemeluk agama akan
mintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut mengenai penerapan perilaku bertoleransi dalam beretika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Quran Yunus ayat 40 sampai 41. Bunyi surahnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul lil amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'la wa ana bari'u mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah tersebut menjelaskan tentang setiap orang mukmin harus taat pada Allah dan Rasul-Nya. Dan selanjutnya, hendaknya orang-orang mukmin tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemelihara dan pembimbing kita semua. Kemudian orang yang tidak beriman atau menolak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagaimana Rasul Allah dan apa yang dibawanya, mereka berhak berpisah secara baik-baik, dan masing-masing akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala serta diberikan balasannya dan ganjaran yang sesuai. Dan kemudian kita akan membahas mengenai perilaku bertoleransi dan beretika dalam kehidupan sehari-hari menurut hadis. Ada dua hal, yaitu kita diperintahkan untuk saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, kita diperintahkan untuk menyemai kebaikan dan mencegah kemurkaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.